UNS menyapa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara UNS Menyapa. Sore hari ini masih bersama Pak Solihin, Dekan Teknik, Prof. Panto, Dekan Fakultas Hukum, dan Pak Adib, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ke Pak Adib nih. Pak Adib, selaku fakultas baru, tetapi kebijakan pemerintah selama ini atau saat-saat ini di bidang ekonomi kreatif sedang tumbuh. Nah, bagaimana Bapak menangkap peluang ini, kebijakan pemerintah yang sedang galak digencarkan, dan juga pengembangan SDM nanti untuk menangkap peluang-peluang ini, Pak Adib? Terima kasih Pak Anam. Mungkin sebelum itu saya mau memberi ilustrasi sedikit. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Dekan kami yang lama, terutama juga Pak Rektor yang sangat responsif pada permintaan pendirian ini sudah puluhan tahun. Oke, terus untuk menjawab pertanyaan Pak Anam, memang seni rupa dan desain, terutama jurusan desain komunikasi visual, 10 tahun terakhir ini luar biasa. Karena tidak ada universitas swasta favorit di Indonesia yang tidak buka itu. Dan rata-rata minim 6 sampai 8 kelas. Terus yang kedua, prospek dari pemerintah, karena jurusan seni rupa dan desain khususnya Diskonvis itu sangat mendukung ekonomi kreatif. Padahal pada saat pemerintahan Jokowi ini kita tahu yang dulu ekonomi kreatif itu di bawah perindustrian, perdagangan, terus di bawah pariwisata, ternyata sekarang dikeluarkan dan sebagai badan ekonomi kreatif sendiri yang semuanya langsung di presiden. Diharapkan itu mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain. Mungkin filosofi sama analogi itu akan kita jadikan juga di tempat kita. Di tempat kita itu jurusan seni rupa dan desain itu universitas negeri se-Indonesia yang punya itu hanya Universitas 11 Maret. Karena kalau satu-satunya ini ya? Satu-satunya negeri. Karena kalau ISI itu kan institut, ITB institut, ITS institut. Nah, dengan demikian kita sebenarnya sangat-sangat peminatnya luar biasa banyak sekali. Dengan jadi fakultas ini, kita juga akan berjuang untuk meningkatkan kinerja kita, terutama kita yang akan kita lanjutkan tadi kan visual branding dalam, visual branding UNS. Ya, yang terakhir kita memang akan mengembangkan kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di Solo. Kebetulan Solo ini baru juga mendapat satu kepercayaan dari UNESCO. Itu 1 dari 4 kota yang dapat itu selain Jogja, Bandung, Pekalongan, dan Solo. Dan itu kita akan juga menjalin semacam kerjasama itu karena bagaimanapun kita akan berjuang juga bersama-sama dengan yang sekarang sudah didengungkan quadrohelix. Jadi untuk mengembangkan sebuah kota kreatif ini sebenarnya kalau dulu triple helix, akademisi, government, dan pengusaha, sekarang dilibatkan ditambah masyarakat atau komunitas. Ini yang baru digerakkan. Insya Allah Oktober kita akan menjalin kerjasama karena Solo dijadikan kota yang pertama untuk konferensi kota kreatif se-Indonesia. Jadi kita sangat sangat percaya bahwa prospek fakultas ini akan bisa mengikuti meskipun perlahan dari ketertinggalan yang ada. Baik, terima kasih Pak Adib. Kembali ke Pak Solihin. Pak Solihin, kalau di tempat Bapak itu seolah-olah sudah settle ya, tinggal mempercepat akselerasinya. Nah, bagaimana Pak Solihin memanage terutama pengembangan media ilmiah dari staf dosen yang sudah kompeten, kemudian akademik atmosfer yang sudah bagus. Ini melanjutkan dekan-dekan yang baru ini, gimana Pak Solihin strateginya? Ya, mungkin kalau dibilang mapan juga belum ya, karena ada kami itu ada ada beberapa, misalnya jurusan teknik sipil yang sudah lama ya, kemudian arsitektur yang sudah lama, kemudian ada yang baru mesin, teknik industri, teknik kimia. Itu baru tapi bergeraknya cepat ya. Bahkan saya bisa bilang mungkin untuk mesin dan teknik kimia itu dalam tempo 5 tahun mungkin
90% pengajarnya bisa doktor, ya, atau bahkan mungkin bisa 100%, ya. Kemudian ada yang baru ya, elektro baru, dan kalau kita lihat ini ya, ini bidang-bidang di mana kedepannya menjadi bidang-bidang masa depan, ya. Teknik mesin, industri, kimia, elektro, ini bidang. Nah, ini sebenarnya harus yang kita bisa fokus nanti kembangkan ke depan. Dan dengan demikian ini akan mempengaruhi yang lain. Kalau di sipil kami memang sudah lama, tapi di kekurangannya adalah di sumber daya manusia yang tidak sebanding, tidak secepat yang jurusan baru ini. Kemudian wilayah kota juga tidak sebanding dengan yang baru. Jadi ini terus yang kita terus kembangkan. Kemudian media ilmiahnya ini dalam berbagai konteks ya, seperti jurnal ya. Kami terus mendorong dosen-dosen untuk melakukan penulisan di jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional, sama sejalan dengan yang dicanangkan oleh Pak Rektor. Kemudian kami juga sudah mulai berani mungkin dalam beberapa tahun ini menyelenggarakan konferensi internasional. Bahkan kami beberapa tahun lalu ya, kami punya kalau di teknik sipil itu International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering. Jadi rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan. Dan kami lakukan yang pertama itu tahun 2009, yang kedua 2012, yang ketiga nanti kita lakukan 2012 yang dulu. Proceeding kita yang lakukan itu bisa bekerja sama dengan Elsevier, dan itu terindeks Scopus ya. Nah, itu kan semuanya kegiatan yang sangat bagus untuk internasionalisasi, dan ini diikuti teman-teman yang lain ya. Mereka menggalang ini kegiatan-kegiatan yang sama ya. Nah, penciptaan iklim ini yang saya lihat semakin bagus yang di kita, dan ditambah dengan dosen-dosen muda yang baru pulang, mereka sangat energik, dan ada satu dengan pengalaman sangat energik itu yang membuat pola perubahan yang semakin bagus. Ada satu keunggulan UNS saya lihat dibandingkan perguruan tinggi lain. Apa itu? UNS itu dosen-dosennya dari berbagai alumni. Dia bukan mono alumni ya, seperti UGM atau ITB. Dia berbagai. Nah, seperti dari berbagai, ada dari ITB, ada dari UGM, ada dari ITS, ada dari Undip, ada dari UNS sendiri. Nah, mereka ini saling mengisi, dan mereka datang membawa gayanya masing-masing dan membawa jaringannya sendiri-sendiri. Ini bersinergi, ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi beberapa perguruan tinggi seperti misalnya Undip, Brawijaya, itu kita larinya cukup kencang ya. Kita bisa bandingkan dengan yang dulu misalnya Unsud, itu kita berdirinya mereka lebih duluan. Tapi dalam hal percepatan, saya lihat UNS di sini kelihatan dia luar biasa ya. Nah, kalau ini kita sinergi, ini kita bisa pertahankan, ini luar biasa. Ya. Baik, terima kasih Pak Solihin. Kembali ke Prof. Fanto. Prof. Fanto, bidang hukum ini tadi Prof. Fanto sudah menyinggung sedikit kerjasama, dan juga bidang hukum itu kan sangat dinamis ya. Nah, bagaimana di bidang hukum ini mengatasi kedinamisan hukum ini, terutama ketatanegaraan ini, Prof? Betul, Arif. Mungkin tidak hanya aspek ketatanegaraan, kalau kita yang banyak kan malah perkembangan teknologi itu, terus pengaturannya kan gitu, pengaturannya. Jadi kami memang seperti Bapak Dekan Fakultas Teknik, aspek SDM itu, kami ini guru besar, belum tambah-tambah, mungkin kita akan berupaya menambahkan itu. Kemudian yang muda-muda kami juga masih sekolah tapi belum pulang-pulang. Nah, kita bagaimana cepat pulang tapi membawa ilmu tadi. Kemudian kami juga agak mungkin mudah-mudahan bisa itu studi itu yang ke luar negeri ini hanya beberapa saja, baru 2. Nah, ini yang itu juga termasuk catatan kita, yang bagaimana mau nggak mau kan aspek kalau studi di luar negeri punya kelebihan kalau mengakses ke kelembagaan yang luar negeri juga ya. Nah, ini kami mungkin akan ke sana pemahaman. Kalau selama ini dosen-dosen sudah disiapkan ini bahasa Inggris mau nggak mau itu. Nah, problemnya padahal kalau di kami itu di bidang hukum jualannya itu di bahasa itu. Padahal sebenarnya tuntutannya itu bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris kita belum baik. Nah, ini kita itu aspek SDM itu yang kita akan kembangkan. Baik, terima kasih, Prof. Baik, sahabat kampus sekalian, demikian tadi bincang-bincang kita. Sebenarnya masih banyak program-program yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Dekan yang baru ini. Tapi waktulah yang membatasi kita. Kita ucapkan terima kasih pada Pak Solihin, Prof. Fanto, dan juga Pak Adib
Mudah-mudahan bermanfaat. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Khairul Anam menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu biar kita